yang mungkin harus terus kita upgrade. Itu kita setidaknya punya 5 dimensi kecerdasan ya. Iya. Ada IQ, ada intelligence question, ada social question ya, ada spiritual question, ada adversity question ya, dan mungkin IQ tadi bukan satu-satunya kecerdasan yang harus kita upgrade. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam inspirasi untuk kita semua. Halo Sobat Stika Sukabumi, selamat datang di podcast Stika Sukabumi, ruang inspirasi yang menghadirkan wawasan, pengalaman dan juga informasi seputar dunia kesehatan serta pendidikan dari berbagai narasumber dan para alumni yang telah hadir memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Nah, pada episode kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali, yaitu jejak alumni memimpin pelayanan kesehatan masyarakat. Tema yang sangat relevan untuk menggambarkan bagaimana perjalanan seorang alumni dapat menjadi inspirasi dalam membangun dan juga meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Merupakan sebuah kehormatan bagi kita karena telah hadir bersama narasumber istimewa, yaitu Bapak Haji Mashkur Alawi, Eskep MKM, yang juga merupakan alumni Stika Sukabumi dan saat ini mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Betul ya Pak ya? Betul. Baik. Nah, bersama beliau kita akan membahas terkait dengan perjalanan karir, pengalaman memimpin sektor kesehatan, tantangan pelayanan kesehatan di era saat ini, serta pesan inspiratif bagi mahasiswa dan juga alumni Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Saya Sri Handayani yang akan menemani Anda dalam episode kali ini. Jadi, jangan kemana-mana, simak perbincangan menarik, penuh inspirasi, hanya di podcast Stika Sukabumi. Baik Bapak, sebelum itu Bapak boleh perkenalan terlebih dahulu Pak? Ya boleh. Boleh, silakan Pak. Nama saya tadi ya sudah disebutkan nih. Nama Betul. saya Mashkur Alawi. Kemudian saya punya istri 1. Satu ya Pak ya? Anak 3. Betul. Ya. Kemudian saya dari kampung. Saya dari Jampang Waluran ya. Oh, dari Waluran. Udah cukup ya? Oke. Baik Pak. Nah langsung saja ya Pak ya, Ya, karena Bapak dari alumni Stika Sukabumi gitu ya, yang menjadi Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Sukabumi, rasanya sangat penasaran sekali gitu ya Pak ya. Nah, pertanyaan pertama nih Pak, sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi sekaligus alumni dari Stika Sukabumi ini, jika Bapak kembali ke masa sebagai seorang mahasiswa seperti saya nih Pak ya, nah momen apa yang paling berperan dalam membentuk jalannya hidup hingga menjadi seorang pimpinan sekarang gitu Pak di Dinas Kesehatan? Ya baik. Sebagai informasi ya, waktu saya dulu itu belum Stikes ya. Waktu itu Akper Pemda Kota Sukabumi ya. Dan sebagai informasi juga saya ini angkatan pertama. Oh pertama Ya, Pak, angkatan pertama. Masya Allah. Karena sebelumnya itu dari SPK ya. Iya. Nah, hal yang mungkin membentuk ya karakter saya atau karakter kepemimpinan saya hari ini memang salah satunya ini dari Perpemda Kota Sukabumi ini, di mana waktu itu ketika mungkin saya sama ya dengan siapa namanya? Kakak Sri. Kakak Sri. Ya. Kakak Sri sama lah. Ketika kuliah itu kita menemui beberapa dosen ya. Betul. Yang dengan karakter masing-masing gitu ya. Nah ada yang ya kita tahu ya, ada bagaimana karakter yang keras, ada yang lembut, ada yang menurut kita bijaksana atau apapun itu semuanya membentuk ketika saya hari ini dipercaya oleh Allah melalui Pak Bupati ya menjadi pimpinan Dinas Kesehatan, mungkin itu ya yang membentuk. Tetapi yang paling penting yang saya tahu Akper Pemda Kota Sukabumi dulu ya itu memang luar biasa dalam metode pembelajaran, kemudian juga menerapkan kedisiplinan,
tanpa juga mengurangi fleksibilitas yang mungkin yang saya rasakan ya. Iya, betul betul. Itu mungkin. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya, angkatan pertama. Angkatan pertama teman-teman. Baik, nah Pak kan sekarang banyak mahasiswa STIKes Sukabumi gitu Pak ya, yang memiliki idealisme untuk mengabdi kepada masyarakat. Nah sebagai alumni yang telah menempuh perjalanan yang sangat panjang sekali gitu ya Pak ya, sehingga menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Nah idealisme apa sih Pak, yang menurut Bapak masih dipegang teguh hingga saat ini gitu Pak? Ya, baik. Betul, itu pertanyaan yang bagus ya. Ketika kita masuk di tatanan kerja saat ini ya, Betul. baik itu seperti saya nih di birokrasi maupun mungkin di politik dan yang lain, Iya, satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan adalah idealisme. idealisme. Salah satu idealisme yang didapatkan adalah dulu dari kampus ya. Artinya memang bukan rahasia lagi ya, katanya idealisme itu ada di kampus, Iya betul. ya ketika dulu kita kuliah. Tetapi mungkin ketika kita mahasiswa mengikuti atau mempunyai idealisme itu. Tapi ketika kita masuk di sistem, sekarang ya seperti saya misalkan di sistem birokrasi dan yang Iya, lain, ya terkadang idealisme itu terkikis dan bahkan mungkin ya porsinya sangat sedikit meskipun iya, masih ada. Nah itu mungkin yang saya tekankan ya. Saya dulu punya idealisme yang dibangun di kampus ini, iya ya. betul Pak. Salah satunya tadi, ketika misalkan, idealisme kita dalam pakem kita terhadap aturan misalkan ya, aturan. Iya betul. Nah, yang harus dibawa di tempat kerja itu, itu kita harus pakem terhadap aturan, terhadap regulasi yang sudah ada. Iya. Jangan sampai kita terbawa oleh sistem yang justru membenturkan kita dengan aturan, Oh seperti itu. betul. Menarik sekali Pak, saya sangat termotivasi sekali dari Bapak Pak. Ya. Baik Pak. Nah di dalam perjalanan memimpin Bapak di sebuah institusi pemerintahan, tentu perjalanannya tidak mudah ya Pak ya? Nah ketika hasil dari kebijakan atau suatu program kesehatan belum terlihat nyata gitu ya Pak ya, apa yang membuat Bapak tetap yakin dan terus melangkah untuk tetap melayani masyarakat Pak? Ya, saya sekarang mungkin sedikit ya saya informasikan bagaimana perjalanan karir saya ya. Betul Saya Pak. memimpin ini memang dari, fasilitas yang terkecil yaitu Oh puskesmas dari ya. puskesmas dulu Pak? Ya saya menjadi Kasubag TU, kepala puskesmas, kemudian naik ke dinas di beberapa posisi, kemudian saat ini diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi yaitu kepala dinas. Iya, Ya, ya memang sama prinsipnya ketika kita mempunyai kewenangan, kebijakan ya, kemudian, kita punya program ya, untuk mencapai visi misi kita dan itu belum terlihat hasil yang nyata ya. Nah ini pertama kita akan evaluasi, kok secara komprehensif tentunya ya, iya apa yang miss di sini ya, betul. apa yang salah, apa yang kurang. Nah sehingga lebih ke self assessment lagi mungkin ya, Iya, atau introspeksi nih dengan kebijakan kita. Apakah memang kebijakan kita ini sulit untuk diimplementasikan? Tetapi kalau kita yakin, oh ini memang kebijakan yang sudah benar, yang harus dilaksanakan, tetapi kendalanya misalkan ya, iya, di faktor yang lain misalkan karena kepatuhan atau, sulitnya merubah kebiasaan misalkan ya, konkretnya seperti ini. iya, Ketika misalkan saya punya kebijakan untuk, melaksanakan, pelayanan yang mobile misalkan ya, atau pelayanan yang istilah nama, kita yang proaktif gitu ya, iya, bukan menunggu di dalam gedung. Nah, tetapi karena kebiasaan misalkan ya, teman-teman sebelumnya ini tidak melaksanakan ini sehingga akan ada kesulitan bagi kita iya betul untuk sekali. diimplementasikan nih program kita. Berarti kan harus apa next yang harus saya lakukan. Jadi dalam Iya, konteks kepemimpinan, nah kita akan melihat ini faktor sumber daya manusianya, iya, faktor, yang lainnya, sarana prasarananya atau yang lainnya. Jadi kita lihat ketika kita, mengeluarkan kebijakan itu, kita evaluasi secara komprehensif. iya, Apa kendala kalau tadi pertanyaannya kan itu belum bisa ya, iya betul betul. tetapi saya tetap yakin kalau misalkan itu memang betul program saya bermanfaat bagi masyarakat, ya akan saya lanjutkan itu, apapun itu halangannya. Ay, luar biasa sekali Bapak. Pantesan Bapak menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Pak. Nah, Saya sangat termotivasi sekali ya Pak ya. Nah kemudian gitu Pak ya,
sebagai salah satu alumni dari STIKU Sukabumi gitu Pak, yang berhasil menempati posisi strategis di bidang kesehatan, bagi Bapak apa gitu Pak, makna dari jejak alumni itu sendiri Pak? Ya sekali lagi teman-teman, saya ini bukan dari, kota tadi saya udah kenalkan ya. Kenapa saya kenalkan tadi dari kampung ya. Iya. Nah kemudian saya pun bukan dari keluarga pejabat ya. Nah sebagai informasi, saya ini satu-satunya di keluarga itu yang berstatus ASN ya. Nah kemudian alhamdulillah tadi lagi-lagi ya, ini melalui Allah, qadarullah, saya dipercaya, mmm, oleh Allah melalui Pak Bupati tentunya untuk menjadi kepala dinas kesehatan. Ya pertama mungkin, saya pasti, bersyukur ya untuk menempati, jabat ini. Yang kedua, makna alumni tadi ya, bahwa saya tidak akan pernah melupakan dari mana saya dibentuk, dari mana karakter saya dibentuk, dari mana kedisiplinan saya dibentuk, seperti itu. Dari mana ilmu-ilmu dasar tentang kesehatan saya dapatkan. Iya, Jadi benar. ini sangat bermakna sekali. Akper Pemda Kota Sukabumi, dan oh iya, saya pun bukan hanya Akper, saya melanjutkan ke Stikes Kota Sukabuminya untuk S1 keperawatan. Wih, Masya Allah keren sekali. Ya, jadi nih teman-teman nih yang apa mendengar ya, yang Iya, yang menonton podcast menonton. ini. Jadi saya ini angkatan pertama Akper Pemda Kota Sukabumi, dan saya juga angkatan pertama Stikes Kota Sukabumi untuk S1 keperawatannya. Keperawatan luar biasa sekali. Ya, jadi maknanya tadi ya, makna alumni bagi perjalanan karir saya memang ya sangat sangat bermakna. Oke, sangat bermakna sekali. Tidak lupa alma mater ya, Pak, ya? Oh iya dong. Betul. Oke, nah dalam memimpin dinas kesehatan gitu, Pak, ya, bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa setiap kebijakan itu tetap berpihak kepada masyarakat gitu, Pak? Ya, tadi ya yang pasti pertama idealisme kita ya, idealisme kita. Artinya ada satu hal yang tidak boleh kita hilangkan sebagai seorang leader atau seorang pemimpin. Kita dipercaya, diangkat oleh Pak Bupati khususnya ya, melalui Pak Bupati oleh Allah, sekali lagi, itu untuk memberikan kebermanfaatan bagi yang kita pimpin. Yang, masyarakat Kabupaten Sukabumi khususnya, karena Iya, saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, saya harus memberikan kebermanfaatan dengan jabatan saya. betul. Artinya apa? Saat ini, tanda tangan saya akan berpengaruh terhadap 2,8 juta masyarakat Kabupaten Wih, Sukabumi. betul. Kebijakan saya akan sangat bermanfaat untuk 2,8 juta masyarakat Kabupaten Sukabumi. Nah ini, sehingga saya harus benar-benar mempertimbangkan apa yang harus saya jadikan kebijakan untuk dijalankan program-programnya oleh semuanya ya, baik itu oleh teman-teman yang dinas kesehatan, di rumah sakit, di puskesmas ya, untuk memberikan kebermanfaatan dan keberpihakan kepada masyarakat. Tidak boleh terkalahkan. Artinya, ketika kita berpikir selain itu, artinya misalkan ya, apalagi Iya, untuk kepentingan pribadi, pribadi gitu ya, Pak, ya? untuk kepentingan pegawai-pegawai saya, Mhm. itu sudah keluar dari, konsep-konsep atau idealisme yang saya punyai. Karena tadi, kebermanfaatan kepada sasaran yang mungkin saat ini masyarakat Kabupaten Sukabumi, Betul. ya, itu harus benar-benar, diprioritaskan dan keberpihakannya ke sana. Jadi jangan sampai terkalahkan oleh hal yang lain, karena objek layanan, saya saat ini di kesehatan adalah masyarakat Kabupaten Sukabumi. Widih, Masya Allah luar biasa sekali ya Pak. Sangat menarik sekali ya Pak. Nah, jika kita berbicara calon-calon generasi baru perawat, bidan maupun administrasi kesehatan saat ini nih Pak ya, bagaimana Bapak melihat tentang tantangan yang akan dihadapi oleh para lulusan dalam dunia kesehatan 5 sampai 10 tahun ke depan nih Pak? Ya baik, sudah jelas ya, tantangannya pertama mungkin yang paling dekat itu adalah bagaimana teman-teman setelah keluar dari sini bisa mengaktualisasikan dirinya, Betul. bisa bekerja di tempat yang mungkin menjadi impiannya, dan kompetisi itu diawali dari sini, dari yang terdekat, teman-teman seangkatan, teman-teman yang sudah lulus yang belum bekerja, dan yang lainnya. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, selain itu tantangan kita juga selain teman kerja, selain manusia, adalah bagaimana tantangan AI sekarang ya, Iya. di era digitalisasi ini juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak sekali
eee, tempat-tempat kerja atau pekerjaan-pekerjaan yang sudah diambil alih saat ini oleh artificial intelligence ya. Iya. Ya sehingga mungkin tantangan sekarang lebih lagi dari sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, tantangan era sekarang pun ya khususnya tahun ini luar biasa teman-teman. Ya di era efisiensi Betul. anggaran, kemudian juga di era persaingan global dan yang lainnya. Ini yang mungkin harus disiapkan ya. Tapi insya Allah saya juga bisa. Iya betul, Pak. Teman-teman alumni Stikes pasti bisa. Amin. Mudah-mudahan ya, Pak, ya. Betul sekali. Nah, apa sih, Pak, gitu ya, yang perlu disiapkan oleh calon alumni Stikes Sukabumi gitu, Pak? Bahkan bagi mahasiswa kesehatan di berbagai seluruh Indonesia gitu, Pak. Yang sekarang menjadi tenaga kesehatan yang kompeten gitu, Pak, di bidangnya tapi juga sebagai pemimpin yang dapat, memberikan dampak baik terhadap masyarakat gitu, Pak. Pertama tentunya ya, kompetensi yang sekarang sesuai dengan keilmuan ya, baik perawat, bidan, adminkes, Iya, itu kompetensinya kita harus, terus di-update, di-upgrade, ilmu kesehatan itu dinamis ya. betul. Jangan bosan-bosan untuk terus meng-upgrade ya. Yang kedua selain itu, setelah kita yakin dengan kompetensi kita, bagaimana soft skill kita ya. Jadi, eee tidak cukup keterampilan keperawatan, kebidanan ya, Iya, ataupun yang lainnya tidak cukup sampai sana, tetapi bagaimana, kemampuan soft skill kita ya, bagaimana kualitas komunikasi kita. Terkadang banyak masalah di lapangan ketika bekerja bukan karena kompetensinya yang jelek, tetapi kualitas komunikasi yang jelek. betul sekali, Ya, Pak. silahkan itu di-upgrade sehingga kalau di kampus kan kita mempelajari komunikasi ya, Iya apalagi betul, ada komunikasi terapetik ya, betul. dan komunikasi yang berkualitas lah. Karena nanti kita berkomunikasi dengan semua pihak ya. Iya, Yang ketiga dalam konteks leadership ya, di, kampus juga kita dipelajari kan, betul, Pak. bahwa bagaimana, konsep-konsep dasar kepemimpinan dan yang lainnya, itu pun dipelajari ya. Tapi yang paling penting tadi teman-teman semuanya, yang mungkin harus terus kita upgrade itu kita setidaknya punya 5 dimensi kecerdasan ya. Iya, Ada IQ, ada, intelligence, quotient, ada social quotient ya, ada spiritual quotient, ada, adversity quotient ya, dan mungkin, IQ tadi bukan satu-satunya kecerdasan yang harus kita upgrade. iya betul betul, Bagaimana Pak. ketika, kita nanti masuk dunia kerja, ini yang sosial kecerdasan sosial ya, kecerdasan sosial. Iya betul, Pak. Mungkin begini ya, eee, saya informasikan dan saya berkata jujur, dari sisi IQ saya nih di Akper ini mungkin bukan yang terbaik Iya iya betul, ya. Pak. Ada teman-teman saya yang, langganan 3 besar ya, Iya. ataupun 5 besar. Saya itu tidak masuk dalam, persaingan IQ di kampus ini yang terbaik. Oalah gitu, Pak. IQ, tetapi jangan lupa saya punya 4 lagi kecerdasan yang mungkin harus saya punyai, Iya betul yang betul, saya Pak. harus leading dari yang lain, Iya, oke? betul Nah betul. jadi silahkan upgrade tadi, kecerdasan sosial, Betul. kecerdasan spiritual, kecerdasan emosionalnya ya, dan tadi adversity question itu adalah bagaimana kegigihan Iya, ya, betul itu betul, mungkin Pak. yang, saya ingin teman-teman dari alumni ini bisa Iya. punyai. Oke, diingat ya teman-teman. Oke, nah Pak, kami sebetulnya sangat penasaran gitu Pak ya, mengingat banyak sekali mahasiswa di Stika Sukabumi ini berasal dari Kabupaten Sukabumi gitu Pak, termasuk saya Pak, Mmm, gitu. Nah, jika kesehatan masyarakat di Kabupaten Sukabumi gitu diibaratkan sebagai sebuah perjalanan nih Pak, menurut Bapak sebagai seorang, pimpinan tertinggi di institusi kesehatan di Kabupaten Sukabumi, saat ini kita berada di titik mana Pak dan menuju ke mana? ya untuk, kesehatan masyarakat ya. Betul, Begini nih, sebenarnya udah lama digaungkan konsep pembangunan kesehatan yaitu paradigma sehat, ya. Nih, apa bedanya paradigma sehat dengan paradigma sakit? iya, Paradigma sehat itu lebih ke bagaimana mempertahankan yang sehat tetap sehat. Bagaimana upaya promotif preventif itu lebih dominan daripada kuratif dan rehabilitatif. rehabilitatif, betul. Nah, berbicara konteks kesehatan masyarakat saat ini, ya, memang gaungnya sudah lama tetapi masih belum bergeser. Oh gitu, Pak. Kita masih tetap mengimplementasikan atau berada pada paradigma sakit saat ini. Mmm, Indikatornya apa? Indikatornya yang datang ke puskesmas itu mayoritas itu yang sakit. yang sakit ya, Pak, betul Padahal betul. konsep paradigma sehat itu
Ya memang ke puskesmas ada, tetapi bagaimana yang sehat untuk konsultasi kesehatan Iya, betul. atau untuk, tadi ya prevention dan yang lainnya. Tetapi harus kita akui itu belum berhasil. Yang kedua indikator kita bagaimana beban-beban, penyakit ya, yang sakit itu di rumah sakit semakin meningkat Semakin sekarang. meningkat ya, Pak, Artinya ya. apa? Artinya, pergeseran dari paradigma sehat ke paradigma dari paradigma sakit ke paradigma sehat itu belum terimplementasi secara baik. Nah, Mmm. saya berharap dari alumni-alumni, Stikes Kota Sukabumi ini kan kita juga salah satu yang saya ingat ya, peran kita menjadi pembaharu, Betul. menjadi agent Iya, of change ya, atau, menjadi peran-peran yang memang bagaimana membawa, paradigma ini ya, lebih bisa diharapkan seperti konsep awal. Kemudian yang selanjutnya, saya juga ingin bagaimana memimpin dinas kesehatan saat ini merubah paradigma pelayanan kesehatan menjadi paradigma kita mengorkestrasi pembangunan-pembangunan umum mhm, untuk berwawasan kesehatan. betul sekali, Pak, Jadi ya. konteksnya seperti itu ya. Jadi saya harapkan, pergeseran-pergeseran ini, bisa aktor-aktornya dari Stikes ini bisa membawa Sukabumi khususnya ya, Iya, kabupaten dan kota ini lebih, sehat lagi dengan oke. konsep healthy city. Apa ya, kalau kalau dalam, kita ini ada kabupaten kota sehat lah seperti itu. Oh Jadi gitu, ya seperti Pak. itu. Oke, oke. Baik, Pak. Nah, jika berbicara terkait dengan suatu keberhasilan nih, Pak, ya, tentu kan, akan ada, perdampingan gitu dengan kegagalan dalam mempengaruhi perjalanan, panjang sebagai alumni dan juga pimpinan sektor kesehatan ini, Pak. Nah, kegagalan apa yang justru memberikan pelajaran paling berharga gitu, Pak, menurut Bapak? Ya oke saya flashback ya, karena ini kan, forumnya atau momennya saya berbicara sharing dengan alumni ya. Betul sekali, Pak. Waktu itu teman-teman semuanya ini mungkin yang ya ada sedikit yang harus diadopsi dari prinsip saya. Saya dari dulu ketika pas mau keluar nih, kita itu dengan sesama nih saling ledek ya. Iya, Kalian mau di mana, mau kerja di mana. Saya dengan teman-teman waktu itu, wah saya mah mau yang terbaik pokoknya. Pada kenyataannya waktu itu, teman-teman saya udah bekerja kayak di Bunut gitu ya, di mhm. Asipa, di Sekarwangi. Saya diterima hanya di Rumah Sakit Jampang, mohon maaf bukan sekarang udah bagus ya Rumah Iya, Sakit betul, Jampang betul. ya, karena itu juga tempat kerja saya. Iya, Tetapi waktu itu perbandingan di antara yang lain, oh saya kok di sini iya, sementara teman saya di rumah sakit yang lebih besar gitu. Itu saya rasa kegagalan bagi saya. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya ingin melebihi teman-teman saya kata saya. iya, betul, Itu Pak. mungkin dari dulu motivasi saya seperti itu. Sehingga saya mencoba untuk melamar bekerja di rumah sakit luar negeri. Ini Oh, pengalaman saya ya. gitu, Pak, oke. Ya, dengan tadi, saya merasa saya gagal karena teman-teman lebih bagus lah tempat kerja dari Iya, saya, iya. tapi saya ingin melebihi mereka gitu. Terus mencoba ya, Pak, Terus ya? mencoba, akhirnya alhamdulillah waktu itu saya keterima di rumah sakit Arab Saudi ya. Wih, Nah luar waktu itu biasa, nah Pak. itu teman-teman, jadi setiap orang pernah gagal, Iya, tetapi jangan pernah berhenti dari kegagalan itu. tersebut ya, Pak, Tetap ya? berupaya dan tunjukkan ya, it's okay ya, artinya kita bersaing secara di dalam hati kita, di dalam diri kita ada jiwa kompetisi. Itu Iya, bagus, betul, betul, Pak, bagus betul. ya. Sehingga tadi ya, kegagalan itu mungkin kita ada di fase gagal, tetapi mari kita tunjukkan suatu saat kalian akan melihat sendiri saya akan berhasil. Wih, Eee, sampai sekarang Bapak berhasil ya, iya, Pak, ya? gitu ya. Betul, betul, betul. Baik nih, Pak, pertanyaan terakhir nih, Pak. Nah, jika jabatan hanyalah sebuah amanah yang memang sifatnya sementara gitu, Pak, ya, maka apa makna kepemimpinan yang sesungguhnya? Dan jejak seperti apa yang ingin Bapak tinggalkan bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Sukabumi gitu, Pak? Ya kembali lagi tadi ya, prinsip saya, sebenarnya saya diberikan jabatan apapun, prinsipnya diri saya harus bisa bermanfaat bagi sesama, bagi Iya, Pak. masyarakat. Jadi sebenarnya, tidak begitu penting dalam konteks itu jabatan. Karena saya Betul, sudah punya betul. prinsip, ketika dulu saya menjadi staf, saya harus bermanfaat dengan kapasitas dan kewenangan saya sebagai staf. Tetapi yang bedanya apa? Ketika saat ini saya menduduki jabatan kepala dinas,
kebermanfaatan saya akan semakin luas. Karena apa? Karena dengan kebijakan, dengan tanda tangan saya tadi ya, Iya, saya sudah bisa, memberikan, pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi misalkan bagi masyarakat. betul. Saya bisa menggratiskan masyarakat yang betul-betul miskin dengan tanda tangan saya. Iya, Saya betul bisa betul, Pak. menjadikan rumah sakit melayani secara paripurna dengan instruksi saya, Iya, ya. betul, Pak. Jadi itulah mungkin prinsip saya. Jadi makna jabatan bagi saya sebenarnya bagaimana saya semakin banyak, semakin luas untuk bisa memberikan kebermanfaatan, Iya, ya. Tadi, ya sekali lagi oke. saya ingat, eee, mungkin saya selalu ya belajar dari pemimpin-pemimpin, baik itu di level nasional ya, yang saya tidak pernah lupa, ada mungkin salah satu gubernur ya, yang mengatakan, "Ketika saya kaya, saya punya uang, saya miliarder," gitu ya, Iya, itu mungkin saya bisa membantu hanya ratusan ribu orang lah misalkan ya. betul. Tetapi ketika saya punya kebijakan, saya bisa membantu 2,8 juta masyarakat Kabupaten Sukabumi dengan kebijakan saya. Iya, betul sekali, Jadi Pak. maknanya seperti itu ya. Jadi, itulah semakin besar tanggung jawab dan kewenangan saya, semakin banyak saya bermanfaat bagi Bagi orang lain, khususnya masyarakat. masyarakat Iya Kabupaten betul, Sukabumi ya, Pak, ya. iya. Luar biasa sekali. Baik Bapak, sebelum kita closing nih Pak, ada tidak Pak kata-kata motivasi untuk para alumni agar lebih semangat lagi gitu Pak? Iya, tentunya gini teman-teman alumni, lihat saya ya. Tadi saya ini alumni Akper Pemda Sukabumi, alumni Stikes Kota Sukabumi, dan saya, bukan berasal dari keluarga-keluarga yang pejabat seperti itu ya, ini salah satunya. Artinya apa? Artinya diri saya memotivasi teman-teman semuanya untuk insya Allah kalau kita punya keyakinan, punya keinginan dengan, kerja keras, insya Allah, akan tercapai targetnya ya. Dan kemudian juga, saya yakin alumni Kota Sukabumi ini, Stikes Kota Sukabumi ini mempunyai kapasitas kapasitas dan kualitas ya, yang mungkin nih contohnya saya alumni sini dan saya bisa bersaing dengan di tempat kerja saya tentunya ya, tentunya bukan untuk sombong tetapi untuk memotivasi teman-teman semuanya. Artinya tidak ada yang tidak mungkin ya. Silakan buatkan targetnya teman-teman setelah keluar dari sini mau menjadi apa ya dan tidak terbatas. Saya pun tidak bermimpi dulu itu menjadi kepala dinas ya. Saya hanya bermimpi bekerja di rumah sakit misalkan ya yang terbesar. Tapi hari ini qadarullah, Allah, menakdirkan saya menjadi seorang kepala dinas dan itulah mungkin motivasi ya bagi teman-teman khususnya alumni, Kota Sukabumi ini. Oke baik, tetap semangat untuk seluruh alumni, seperti itu ya. Nah Sobat Setika Sukabumi, tidak terasa perbincangan yang penuh inspirasi juga, ini telah membawa kita ke penghujung episode kali ini. Nah dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi akademik, tetapi juga oleh dedikasi, integritas, kepemimpinan, dan juga komitmen untuk selalu melayani masyarakat. Nah, semoga kisah dan juga pengalaman yang telah diberikan dapat menjadi motivasi bagi seluruh mahasiswa, seluruh alumni, dan juga tenaga kesehatan untuk terus berkarya dan juga memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi ya Pak ya. Terima kasih banyak yang telah memberikan kita pengalaman, wawasan, dan juga inspirasi mengenai perjalanan karir serta pengabdian dalam kepemimpinan masyarakat, seperti itu. Baik, saya mewakili keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang setia yang juga telah mengikuti episode kali ini. Nah, tetap semangat belajar, terus berkembang dan juga mempersiapkan diri untuk menjadi generasi kesehatan yang unggul, profesional dan berdampak bagi Indonesia. Ada sedikit jargon nih Pak kita ya Pak ya. Mau kuliah dan sukses, ingat tikes nih.